Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, pada saat ini Kang Odoy sedang berada di lingkungan Pondok Pesantren Buntet ya, atau Buntet Pesantren. Kita akan menguak mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Buntet yang sebentar lagi pada tanggal 1 Agustus nanti akan melaksanakan haul sesepuh Buntet Pesantren. Mengenai sejarah Pondok Pesantren Buntet Cirebon, oke, kita simak, jangan kemana-mana sahabat, tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pondok Pesantren Buntet Cirebon merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren yang beralamat di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon itu mulai didirikan pada tahun 1750 oleh seorang ulama bernama Kiai Muqayyim. Kiai Muqayyim atau yang juga dikenal dengan sebutan Mbah Muqayyim sebelumnya merupakan seorang tokoh mufti di lingkungan Keraton Kanoman Cirebon. Pemerhati sejarah pesantren-pesantren Cirebon menyebutkan kisah berdirinya Pondok Pesantren Buntet berawal dari kekecewaan Mbah Muqayyim atas keberpihakan keraton terhadap kolonial Belanda pada saat itu. Berangkat dari kekecewaan tersebut, Mbah Muqayyim pun akhirnya memutuskan keluar dari keraton dan memilih untuk menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pesantren Buntet. Awalnya Mbah Muqayyim mendirikan pondok pesantren di Kampung Kedung Malang, Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Pondok pesantren yang didirikan oleh Mbah Muqayyim kala itu hanya berupa bangunan sederhana yang dilengkapi musola dan beberapa kamar santri. Seiring berjalannya waktu, setelah pondok pesantren tersebut dibangun, tidak sedikit masyarakat yang kemudian tertarik untuk belajar ilmu agama kepada Mbah Muqayyim. Namun, perjuangan Mbah Muqayyim dalam mendirikan pesantren dengan banyak pengikut rupanya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak Belanda. Sebab selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, kebesaran nama ulama seperti Mbah Muqayyim saat itu juga berpotensi bisa menggerakkan para santri dan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Atas dasar itu pun, Belanda akhirnya bergerak untuk melakukan penyerangan ke pondok pesantren Buntet sekaligus berupaya menangkap Mbah Muqayyim. Namun, informasi tersebut terlebih dahulu bocor hingga akhirnya Mbah Muqayyim berhasil menyelamatkan diri. Begitu juga dengan santri-santrinya. Hanya saja akibat dari serangan Belanda, pondok pesantren Buntet yang telah didirikan oleh Mbah Muqayyim porak-poranda. Saat itu Mbah Muqayyim berhasil menyelamatkan diri ke Desa Pesawahan, Kabupaten Cirebon. Saat berada di Desa Pesawahan, Mbah Muqayyim sempat menetap di wilayah tersebut. Namun lagi-lagi informasi tentang keberadaan Mbah Muqayyim kembali diketahui oleh pihak Belanda. Upaya penyerangan terus dilakukan oleh Belanda ke pondok pesantren yang didirikan Mbah Muqayyim di daerah Pesawahan. Namun sesampainya di lokasi, Belanda tidak menemukan sang ulama Mbah Muqayyim berhasil kembali menyelamatkan diri. Saat itu Mbah Muqayyim menyelamatkan diri dari serangan pasukan Belanda dengan cara pergi ke daerah Sindang Laut, Kabupaten Cirebon.
Belanda pun kembali menyerang Sindang Laut untuk mencari Mbah Mukoyim, tapi saat itu beliau sudah pergi. Setelah kejadian itu, Mbah Mukoyim mulai merasa jika keberadaannya di Cirebon sudah tidak aman. Ia pun lantas berinisiatif untuk keluar dari Cirebon dan berkelana ke sejumlah wilayah. Meski menjadi target penangkapan Belanda, Mbah Mukoyim tidak menghentikan perjuangannya dalam melakukan syiar Islam. Kegiatan itu tetap dilakukan Mbah Mukoyim di setiap wilayah dan disinggahinya. Oke, itulah sahabat sekilas mengenai sejarah Pondok Pesantren Buntot. Sejak didirikan pada ratusan tahun lalu oleh Mbah Mukoyim hingga kini, Pesantren Buntot Cirebon masih tetap eksis dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.